Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sekarang akhirnya kita nonton lagi film streaming ya. Iya. Dan kali ini datang dari Netflix. Yes. Baru banget ini kemarin. Wall to Wall. Betul atau banget. 84 meter persegi. Ceritanya tentang orang yang beli apartemen terus suka mendengar suara-suara aneh. Iya. Dari situ aku mikir, horor kali ini ya. Karena kan biasanya gitu ya, kalau yang tinggal di apartemen suka mendengar suara-suara aneh. Benar. Suara-suara beres-beres, suara-suara geser-geser, suara langka, ya, itu betul. Biasa nggak sih sebenarnya? Betul, itu sering kita terjadi. Dengar juga soalnya ya. Dan ceritanya itu tentang seorang pria pekerja gitulah ya, yang diperan sama Kang Hanul. Ini tuh yang main di Squid Game guys. Tapi dia kan emang kocak gitu ya di situ ya, di Squid Game. Iya. Terus di sini suka juga lelucon gitu ya. Iya, benar-benar. Di sini juga aku ngelihat dia kayak emang bukan tipikal yang karakter-karakter yang serius banget iya gitu. Iya sih, di sini agak-agak kayak gitu juga ya. Iya, agak-agak kayak gitu suka juga. Benar. Gitu. Dan ceritanya si karakter Kang Hanul ini jadi pekerja yang punya apartemen. Yes. Dia tuh beli. Gila, gokil. Tapi masalahnya belinya sehabis-habis duitnya. Iya benar. Dan cicil juga kan itu. Oh iya. Ya kan, yang pinjaman itu kan. Jadi kayak KPR kali mungkin ya? Ya kalau di sini bukan KPR berarti KPA. Oh iya kan, apartemen. Kayak gitulah modelnya ya kalau di sini gitu. Dan dia beli itu waktu 2021 ceritanya. Pas pandemi. Terus fast forward di 2024. Dia masih terlilit hutang, terus dia hidup dalam kegelapan. Iya, aku pikir tadinya dia kayak sampai nggak bisa bayar listrik, ternyata ya enggak sih, itu trik dia untuk berhemat. Iya, jadi intinya dia mati-matian gitu ya. Iya. Sampai makanan minuman aja ngambil stok punya kantor. Iya, minuman pun loh bayangin, air putih pun ngambil dari kantor itu. The best. Tapi masuk akal karena ngelihat apartemennya emang yang tipe bagus gitu ya. Iya. Yang bukan apartemen kayak di kita gitu yang emang tipe standar iya, gitu. 2 bedroomnya enggak, soalnya kan itu 84 ya, itu judulnya besar ya. 84 meter persegi, gede banget cuy, gila 84 hitungannya meter gede persegi. lah ya. Belum IPL-nya berapa itu? Iya. Per meternya berapa gitu? Kalau per meternya 50.000 perak aja gue udah pusing. BT-nya lagi di apartemen semal itu pun dia masih terganggu sama suara-suara ribut. Parah sih. Bete sih. Nggak, ributnya tuh bukan yang sekali-kali gitu loh. Iya. Ini dar-der banget. Iya, ribet yang jedar gitu loh. Iya. Terus dia waktu di kantor tiba-tiba dikasih tahu sama teman kantornya kalau ada peluang investasi yang bagus dan menggiurkan dan bisa jadi solusi buat utang-utang dia. Dia nggak punya duit tapi buat beli kripto. Tapi satu-satunya jalan adalah dengan menjual apartemennya. Ya Allah. Tapi kalau dijual sekarang apartemennya turun harganya. Iya. Sementara dia dulu beli mahal banget. Iya. Tapi katanya apartemen kalau ditahan lagi bakal tinggi lagi. Jadi kayak sebenarnya gampang sih ya. Kalau berpikir jernih mah gampang sebenarnya. Cuma masalahnya tidak berpikir jernih jadi susah sih ya. Ini brutal hidupnya men. Dan ternyata bukan cuma itu, ada masalah lain lagi. Masalah lain lagi yang kalian harus nonton sendiri gitu ya. Iya. Karena emang ceritanya aku pikir juga cuma sebatas itu doang gitu ya. Ternyata lebih ngaco lagi anjir. Lebih dark lagi. Tapi apa dulu yang kamu suka lah? Sebenarnya aku suka sih ide ceritanya ya, karena sebenarnya idenya tuh simple, kayak lo tinggal di apartemen terus berisik dan itu relate banget sih. Kayak makanan sehari-hari kita kayak aduh, kalau misalnya ada yang lagi bangun sesuatu di apartemen tuh jelas lah ya bunyinya gitu, dan ada jamnya sih sebenarnya. Kalau yang kayak gitu kayak jam 9 sampai jam 5 misalnya atau jam 4 berisik yang parahnya, ya udah sampai situ doang. Selebihnya daripada itu kayak ya itu tadi kayak geser barang jam 12 gitu, itu bete banget sih emang. Karakternya relatable sih gitu, karena bukan cuman di sana, di sini juga banyak orang yang mati-matian nyicil rumah, nyicil apartemen, tapi malah setelah itu tuh jadi kayak tercekik gitu kan. Hidupnya malah jadi nggak enak gitu. Iya, rumah sih, gue udah punya rumah nih, ada sertifikat kan, dia berkali-kali lihat yang sertifikat itu. Kepemilikan, surat kepemilikan. Ya belum punya dia banget ya, karena kan dia masih nyicil sebenarnya. Tapi ya itu buat harga yang harus dibayar. Buat apa? Sama ini juga kan dia berpikir itu investasi yang bagus karena nanti kan ada jalur apa gitu lewat situ ya kan. Kalau mau investasi itu jangan pakai duit yang mepet atau duit yang gak lu punya gitu. Itu bukan investasi gak sih? Karena gimana ya, kalau kata aku mah jadi kayak bunuh diri. Iya, benar. Investasi itu pakai duit dingin yang nggak kepake. Jadi ya kalau misalnya lagi turun atau lagi gimana kurang bagus ya lo masih bisa hidup dengan normal gitu. Bahkan tuh temennya sampai ngomong gini, oh lu yang punya rumah yang miskin itu ya, ada julukan gitu, rumah miskin. Enggak.
Lu yang miskin itu ya. Tapi kan gue sekarang punya rumah ya, nggak ada bedanya. Sekarang lu pemilik rumah miskin. Iya, itu. Milik Iya. rumah miskin. Ya, kata Jadi, siapa lu punya rumah jadi otomatis wah hidup gue udah lebih baik. Nggak iya, juga. nggak juga, ya. malah Ya, gila. terjerat. Bahkan dia tau gak sih, nggak punya AC tapi nggak pernah dinyalain. Iya, Dia tuh pakai mantap. kipas, tapi kipasnya yang dicas gitu loh. Jadi kalau pakai listrik kan bayar. Iya, Jadi dia ngecasnya benar. di kantor, Iya, ngecas benar, power benar. bank, ngecas Iya. semua itu kayak ya Allah gitu banget hidup. Karakter yang lainnya juga cukup bikin kita tuh penasaran gitu, siapa sih pelakunya gitu Iya, ya. iya. Karena kan ya itu ada keributan yang disengaja gitu kan. Iya. Tiap dia dicek ke dalam hening. Ngening ya. Tapi pas sudah keluar jegar Iya, iya. anjir. Karena yang Iya, bikin iya, sebel iya. adalah di situ tuh berisik, tapi orang-orang tuh nyalahinnya dia. Iya. Jadi dia tuh kesian gitu. Iya, Jadi kayak benar. enggak, bukan gue dia udah berusaha ngomong Iya. ke semua orang, tapi orang-orang nggak percaya. Terus aku suka sih sama aktornya. Aku nggak nyangka aja karena Iya. aku seingat aku cuma nonton dia di Squid Game dan itu baru banget kan Squid Iya. Game kemarin. Terus ada dia lagi. Ternyata dia bagus loh actingnya gitu. Iya, Karena kan benar. di sini full banget dia Iya. kan sebagai main Benar, karakter dia tuh kayak nongol mulu dan itu Nah, kayak oh ternyata dia ini ya menarik juga gitu actingnya. Suka juga sih karakter lainnya yang kayak kamu tadi bilang kayak karakter tetangga di atasnya, karakter di bawahnya yang mengerikan itu, Iya, benar. yang suami istri yang mengerikan Iya. itu, iya lo gini-giniin Carter. Dan yang lainnya yang si ibu-ibu penthouse itu yang sering kita lihat lah di mana-mana. benar. Itu pokoknya karakter-karakter tetangga-tetangganya itu juga menarik sih. Terus selain thrilling juga menurut aku sih ini ada lucu-lucunya ya buat aku sih. Karena ya itu, Agak lain emang dia. karena kalau orang menghadapi tragedi itu kadang bisa jadi komedi gitu. Paham buat aku, sih. ya. Iya sih. Dan di cuman sini kayak, tuh kelihatan. ya Allah, aku mah nggak bisa. Dia Aku mah berhasil gitu bikin sebuah tragedi jadi komedi ya, maksudnya gimana lu menyikapinya sih ya. Iya mungkin sih. bisa tegang tapi kalau aku udah kayak lucu aja itu kan. dark banget kan. Iya. Aku emang suka dark komedi gitu. Kalau aku kayak Itu lucu banget sih, parah anjir. Aku nggak kuat sih kalau aku. Iya, tapi kalau yang kurang apa? Aku nggak nyangka aja yang kayak tadi kan, yang kayak awalnya kita bilang kita pikir cuma seperti ini, ternyata ada hal yang lebih besar daripada itu, dan itu agak sedikit mengejutkan buat aku. Ya kok jadi gini gitu, soalnya di awal itu aku pikir ini psychological thriller gitu loh, tentang ada suara terus Iya, ditambah dengan yang bikin pikiran dia makin kacau karena dia sedang menunggu momen untuk Ya. apa ya, menebus duitnya yang diinvest itu. Aku pikir cuma sebatas itu, tapi ternyata ada yang lebih besar di balik itu. Tapi buat aku jadi kayak nonton thriller biasa pas menuju akhir, karena Iya. di awal buat aku ya Itu lebih thrill kehidupan ya. itu ya kehidupan dia tuh lebih Iya. thriller ketika dia nggak punya uang, Benar. terus dia minjem, maksudnya ngejual salah satunya harta dia, tapi ternyata duitnya diinvestasiin. Tapi ya gitulah, itu hidup itu lebih mengerikan daripada ya emang sih orang jahat yang ngebunuh itu juga mengerikan. Tapi maksud aku kayak lebih relate gitu Iya, di awal. benar. Jadi kayak lebih kayak aku tuh kayak gitu-gitu mulu ya. Aduh please dong jangan serakah sampai gitu-gitu loh. Kita di awal tuh ngelihat akibat gitu kan, tapi sebabnya itu kita masih belum tahu nih kenapa dia dijahatin gitu kan. Jadi nah itu film itu jadi kayak pengen ngeliatin ya sebabnya juga harus ada, tapi emang ternyata gede. Aku masih maafin karena ya emang harus ada alasannya sih. Iya. Kenapa harus milih dia sebagai martir. Iya, karena Martir dia banget, sempet nanya anjir. kan padahal, terus dia bilang yang ada karena hidup lu menyedihkan aja. Iya benar. Iya Tapi karena menyedihkan sih hidup dia emang paling relate gitu. Orang yang gak punya apa-apa. Iya, yang kayak struggling gitu. dengan Iya. hidup, terus nggak ada siapa-siapa, kayak nggak ada yang peduli gitu lah intinya. Objek Jadi yang tepat. iya, sedih sih emang Iya. sih sebenarnya ya. Iya. Cuman ya itu sih kaget aja. Cuman maksudnya ya udah nggak apa-apa. Benar-benar. Maksudnya tidak jadi kayak wah gue sebel banget sama film ini, nggak gitu Iya. sih. Kalau aku tetap Betul, aja suka-suka aja. Kalau aku sih mungkin lebih ke pas dia udah mulai nungguin investasi kriptonya naik itu tuh kehidupan dia jadi kayak lebih ke apartemen aja terus, padahal kan sebelumnya dia diliatin gitu ya Ada di interaksi kantor. dia di kantor gimana kayak gitu-gitunya tuh sayang kayak hilang tuh habis Iya itu. sih. Soalnya aku pengen tahu gitu aftermath setelah dia gimana nih kripto gua jalan nggak jalan atau gimana tuh pengen tahu gitu ke kehidupan dia yang Iya. lain. Padahal aku di awal udah suzon ini bakal cerita tentang dia kena scam investasi kripto ya, dipermainkan gitu Iya, lah. iya, Tapi iya. ternyata emang dia dipermainkan tapi bukan sama kriptonya. temennya, dan bukan sama kripto dan bukan sama Iya, temennya. Temennya anjir. mah ya udah ngomong aja. Iya. Nah, ya itu dia gitu jadinya menarik sih Menyedihkan itu sebenarnya. Tapi kalau yang aku suka sih sebenarnya ya itu dia ya. Babak awalnya itu seru sih Iya, benar. seru banget. Klimaksnya menurut aku pas dia di kantor polisi. Iya.
terbaik gitu anjir. Bener baik. Sedih banget sih tapi Iya. kita nggak mau tawa-tawa ya. Kerasa banget sih rasanya gitu lu mantengin sesuatu Tapi itu terus lu stupid nggak sih. bisa gitu tuh padahal udah deket gitu tapi lu nggak bisa Itu tuh kerasa stupid banget, banget. Kadang orang semesta mendukung untuk hal yang baik, ini Iya. semesta mendukung untuk diapes tuh kayak ya Allah sedih sih. Ya begitulah. Nanti nonton aja sendiri, nonton aja, seru-seru. itu terbaik pokoknya di kantor polisi. Bingung aku juga itu bisa seintens itu tapi tetap seru anjir. Iya. Kalau di film itu ya kalau orang-orang kayak karakter utamanya ini gitu kelas menengah itu selalu dibiarkan ya tetap di kelas menengah, nggak akan pernah bisa naik kelas. Kayak lu bisa naik kelas itu kayak mimpi gitu loh, ngerti gak sih? Ya makanya pilihan endingnya yang jadi dalangnya ini harus disikat itu ya udah paling bener sih kata aku ya. Mau gimana lagi men, lu kalau kelas menengah pasti akan selalu tertekan sama yang di atas gitu ya. Tapi yang di bawah juga nggak ridho lu mengambil haknya. Serba salah kan lu. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk wall to wall? Seru sih kalau buat aku. 7 sound horek per 10. Gue juga 7 lah cukup. Cukup ya segitu. Karena masih menghibur meskipun secara plotnya kayak banyak numpuk gitu, tapi tetap beres gitu sampai akhir. Nonton wall to wall. Yes. Kalau udah nonton silakan komen menurut kalian gimana filmnya. Yap. Apakah kalian merasakan apa yang dirasakan si Kang Hanul ini? Iya. Apakah kalian tinggal di apartemen? Nah baru ngomong, Ya. yang tinggal di Dan apartemen sering berisik gak sih? Berisik gitu, ribut gitu. Terus kalian pengen gak sih ngegedor gitu di atas? Enggak sih. Woi. Kalau di Indonesia nanti pas dia ke atas tuh nggak ada, kosong. Iya. Ya. Itu udah nggak ada selama 10 tahun. Nah, Jadi mending gak usah ya. jadi nggak usah, udah. Gak usah, udah diem aja, telan aja udah. Iya benar. Orang hidup itu masih berisik kalau katanya. Iya. Yang punya Iya berisik apartemen. itu sudah pasti. Bagian Udah. dari kehidupan. Terima aja berisik kan makanya endingnya pas dia udah balik lagi ke situ. Tetap ada berisik terus Iya. ketawa dia. Kesel gak lu? Ya mau gimana men, lu pengen sepi mah tinggalnya di tengah gunung Kabin Indud. Nah itu baru. Iya, atau di Sepi. inilah di bunker ya. Ya. Seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snack Creative. Join membership Cinecrip juga, Yes. beli merchandise Cinecrip juga silakan. Dan ya udah kalau begitu kita tunggulah semoga ada film-film Netflix yang seru lagi ya. Iya. Udah lama soalnya. Ini juga kita baru nonton yang ini ya. Iya. Setelah sekian lama. Karena kita kebanyakan series Bener. yang ditonton jadi bingung. Ya udahlah. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.